Halo, assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi bersama Bu Yeni. Yuk kita siap-siap belajar IPA lagi. Di semester baru ini kita harus awali dengan semangat. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar yang harus peserta dikuasai berkaitan dengan konsep pengukuran beserta penyajian hasil pengukuran. Topik yang dibahas meliputi penyelidikan IPA, kemudian tentang konsep pengukuran itu sendiri. Mari kita bahas topik yang pertama tentang penyelidikan IPA. Pernahkah kalian berpura-pura menjadi seorang detektif? Atau pernahkah kalian mengamati bagaimana denyut jantung orang yang selesai berkeliling alun-alun? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, dalam hal ini kita akan mengalami proses penyelidikan ilmiah IPA yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama berkaitan dengan pengamatan, yaitu menggunakan alat indera dan alat ukur untuk memperoleh data dan informasi. Tahap yang kedua yaitu membuat inferensi, merupakan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan untuk menemukan hubungan antar objek yang diamati serta membuat prediksi. Ini kuncinya. Yang ketiga, mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil penyelidikan kita secara lisan atau tulisan. Nah, contohnya, Aka duduk di teras rumah. Aka melihat pohon yang ditanam di pot dengan kondisi tanahnya tidak basah, daunnya berwarna kuning, sedangkan tumbuhan yang ditanam di pinggir selokan, kondisi tanahnya basah, daunnya berwarna hijau. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita analisis. Jadi berdasarkan tahapan penyelidikan ilmiah IPA, tahapan pertama ada pengamatan. Berdasarkan kasus tadi, kita mengamati menggunakan indera mata, melihat bahwa ada warna daun kuning dan hijau pada tanaman. Kedua, membuat inferensi atau prediksi, air ternyata dibutuhkan pohon agar daunnya tidak menguning sehingga bisa tumbuh subur. Yang ketiga, mengkomunikasikan, akan memberitahu ke ibunya bahwa tanaman yang dibuat harus disiram agar tidak kuning daunnya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan penyelidikan IPA secara tidak langsung, kita akan mengetahui objek dan kegunaan IPA. Tentang objek IPA, yaitu segala sesuatu yang dipelajari dalam IPA. Contoh, ada makhluk hidup, benda mati, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta raya ini. Manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, kemudian angkasa. Kemudian, tentang kegunaan IPA. Berikut ini beberapa kegunaan IPA yang dapat kita peroleh dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar. Kegunaan yang pertama yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang ketiga, dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, mampu untuk mengajak kita berpikir logis dan sistematis. Sekian, adakah pertanyaan? Kita next ya, setelah mempelajari tentang penyelidikan IPA, kita akan belajar tentang pengukuran. Apa yang ada di pikiran kalian tentang pengukuran? Apakah mengukur tinggi badan, mengukur suhu tubuh, atau mengukur massa kentang menggunakan timbangan? Nah, benar semua. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran. Alat bantu dalam pengukuran yaitu namanya alat ukur. Hasil pengukuran mengandung nilai dan satuan. Contoh, Andi mengukur panjang ballpoint menggunakan penggaris. Ternyata diperoleh panjang ballpoint 15 cm. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, ketika dianalisis, besaran yang diukur di sini adalah panjang ballpoint. Sedangkan yang dibandingkan atau besaran lain yang ditetapkan sebagai standar pengukuran adalah panjang penggaris. Panjang ballpoint dibandingkan dengan panjang penggaris.
Alat ukurnya siapa? Yaitu penggaris. Hasil pengukurannya berupa satuan dan nilai. Satuan diperoleh cm, nilai yang diperoleh 15. Nah, itulah pengukuran. Nah, ada istilah nih, besaran dan satuan. Apa itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Dapat diukur berarti dia memiliki alat ukur. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas besaran pokok. Besaran pokok adalah besar yang tidak diturunkan dari besaran lain. Berarti dia yang paling pokok, paling utama. Ada 7 macam besaran pokok. Bisa dilihat di tabel ya. Nah, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berarti anaknya besaran pokok, itu namanya besaran turunan. Bisa kalian lihat di tabel. Kita lihat besaran turunan luas. Dia diturunkan dari besaran pokok panjang dan lebar. Begitu juga yang lainnya. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran. Satuan dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku adalah satuan yang nilainya tetap ketika diukur oleh orang yang berbeda, contohnya meter, kilogram. Sedangkan satuan tak baku yaitu satuan yang nilainya berbeda ketika diukur oleh orang yang berbeda, contohnya jengkal, hasta, dan sebagainya. Kita ambil contoh mengukur panjang. Ada yang menggunakan penggaris diperoleh satuan berupa cm, ada yang menggunakan ukuran tangan diperoleh nanti 1 jengkal, 1 hasta, dan sebagainya. Ketika dua alat ini, cara ini digunakan oleh orang yang berbeda, yang hasil pengukuran yang tetap adalah menggunakan penggaris, sehingga dikatakan satuan baku. Kalau yang menggunakan tangan, karena tangan tiap orang berbeda, maka dia dikatakan satuan tak baku. Next, ada satuan internasional atau SI. Apa itu? Adalah satuan yang ditetapkan secara internasional bagi setiap besaran, terutama besaran pokok. Syarat satuan internasional yaitu sifat satuannya selalu tetap, bersifat internasional atau mendunia, dan mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Contoh satuan internasional dapat dilihat pada tabel besaran pokok yang tadi ya. Gimana? Sudah paham tentang besaran dan satuan kan? Akhirnya kita sampai pada pembahasan yang terakhir ya, yaitu tentang alat ukur. Alat ukur adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur. Contoh alat ukur yaitu ada alat ukur untuk mengukur besaran panjang, yaitu ada penggaris, jangkar sorong, mikrometer sekrup, meteran, dan yang lainnya. Alat ukur untuk mengukur besaran massa, yaitu ada timbangan digital, timbangan daging, neraca, dan jenis timbangan yang lainnya. Sedangkan alat ukur untuk mengukur besaran waktu ada jam pasir, jam digital, jam analog, dan jenis jam atau alat ukur waktu yang lainnya. You get it? Sekian materi dari Bu Yeni. Ada kuis. Bisakah kita mengukur kesabaran? Yang bisa jawab bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan.